Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua di seluruh tanah air, mari kita belajar kimia kembali, masih bersama dengan Bu Tami ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, buat kelas 10 nih, siap-siap ya. Simak videonya dan jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Thank you so much. Anak-anakku semuanya, bahwa nanti yang akan kita pelajari itu adalah ada hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, Gay-Lussac, dan Avogadro. Ya, yang pertama dulu ya, hukum Lavoisier atau dikenal juga dengan nama hukum kekekalan massa. Nah, di sini bunyinya massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, memang seolah-olah gitu ya di dalam satu reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi itu berbeda massanya dengan zat sesudah reaksi. Nah, namun setelah kalian melakukan kegiatan ini, nanti pasti akan mendapatkan bahwa ternyata massa zat sebelum reaksi itu akan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Misalnya nih ya, ada logam besi dibiarkan di udara. Nah, nanti lama-kelamaan kan akan berkarat logam besinya. Nah, coba saja timbang massa besi sebelum berkarat. Ya, kalian catat massanya berapa. Kemudian timbang lagi massa besi setelah berkarat. Nah, dalam bayangan kalian pasti massa besi yang berkarat akan lebih berat gitu ya, akan lebih besar. Nah, di sini setelah dilakukan dari hasil kegiatan yang sudah kamu lakukan dengan dicatat berapa massanya dan seterusnya, maka akan didapat bahwa massa besi sebelum berkarat akan sama dengan massa besi sesudah berkarat. Gitu ya, karena apa yang sebelum berkarat itu ada reaksi dengan oksigen di udara. Nah, inilah yang dikenal dengan nama hukum Lavoisier atau kekekalan massa. Gitu ya. Oke, sekarang kita pelajari hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Ya, dikemukakan oleh Proust bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Nah, coba perhatikan dalam tayangan percobaan yang dilakukan oleh Proust. Percobaan yang dilakukan oleh Proust itu membuktikan bahwa massa hidrogen dan massa oksigen yang terkandung dalam air memiliki perbandingan yang tetap, yaitu 1:8. Gitu ya. Contoh nih, jika kita mereaksikan 3 gram hidrogen dan 28 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Nah, coba perhatikan pada tayangan di sini ya. Tadi perbandingan tetap untuk massa hidrogen berbanding oksigen adalah 1:8. Nah, jika massa hidrogennya itu 3 gram dan oksigennya 28 gram, nah maka di sini massa oksigen yang bereaksi itu hanya 24 gram. Karena apa? Karena harus memenuhi perbandingan 1:8. Ya, jadi kalau massa hidrogennya 3 gram, massa oksigennya 24 gram, nah itu sudah memenuhi perbandingan 1:8. Nah, nanti baru boleh dijumlah sesuai dengan hukum Lavoisier, jadi massa sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi ya. Jadi massa H2O yang terbentuk adalah 3 gram ditambah 24 gram, 27 gram. Nah, karena massa oksigennya tadi ada 28 gram, yang bereaksi hanya 24 gram, maka terdapat sisa 4 gram oksigen. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita masuk pada hukum yang ketiga, yaitu hukum perbandingan kelipatan berganda atau hukum Dalton. Bunyinya nih ya, bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa,
di mana massa salah satu unsur tersebut dibuat tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Contohnya, belerang dan oksigen membentuk dua jenis senyawa sesuai dalam tabel berikut. Nah, pada senyawa 1, belerangnya 50 gram, oksigennya juga 50 gram. Pada senyawa yang kedua, belerangnya 40 gram, oksigennya 60 gram. Perhatikan untuk selanjutnya. Pada senyawa 1, perbandingan massa belerang berbanding massa oksigen sama dengan 50 berbanding 50 atau 1 berbanding 1. Gitu ya. Pada senyawa yang kedua, perbandingan massa belerang berbanding oksigen sama dengan 40 berbanding 60 sama dengan 1 berbanding 1,5. Nah, dalam hal ini ada massa salah satu unsurnya sudah kita buat tetap atau sama, yaitu belerang. Ini satu-satu ya, dibuat tetap sama. Nah, maka akan diperoleh perbandingan oksigen pada senyawa 1 dan pada senyawa 2 itu adalah 1 berbanding 1,5 atau sama dengan 2 berbanding 3. Ya, jadi nanti para siswa harus bisa membuat massa salah satu unsurnya itu dibuat tetap. Nah, ini pada Dalton ya. Jadi nanti untuk massa unsur yang lainnya kita buat perbandingannya dan merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Nah, demikian untuk hukum Dalton. Jadi kalian harus teliti untuk membuat massa salah satu unsurnya dibuat tetap. Itu ya. Baik, selanjutnya itu nomor 4 adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Anak-anakku semuanya, kita sudah selesai belajar kimia hari ini ya. Nah, tentunya kita akan belajar kimia lagi dengan materi-materi yang lebih menarik. Dan harus selalu simak ya video-videonya dari Ibu Tami. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, bahagia. Nah, thanks untuk semuanya ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.